memperbaiki hubungan antara saya dengan Tesado ada sedikit perselisihan dan jadi sedikit besar. Oh besar. Jadi kita dah dibaiki semula. Datuk Rusdi ini tamu kita adalah produser teman dari Ashraf Sinclair. Waktu Ashraf Sinclair meninggal di Februari tanggal 18 apa ya? Sebenarnya dia nanti aja bertanya kalian yang mau datang tapi nggak bisa karena Malaysia lockdown duluan waktu itu. Jadi pas sekarang sempat datang mungkin dia mau ziarah besok apa lusa. Oke, boleh kalau tanya. Mungkin ada kegiatan apa Bun hari ini bersama dari Datuk sendiri? Oke, first thing yang pertamanya mau ziarah makamnya Ashraf sebab sudah 2 tahun lebih kan daripada pandemik kita tak bisa datang. Jadi itu yang acara utamanya. Yang keduanya kita mau hubungan yang dulu kita mau pasarkan yang filem yang dilakukan oleh artis Malaysia dan Indonesia di sini. Jadi kita yang keduanya itu kita nak berbincang secara terus lanjut dan yang ketiganya adalah untuk kita memperbaiki hubungan antara saya dengan Tesado ada sedikit perselisihan dan jadi sedikit besar. Oh besar. Jadi kita dah dibaiki semula dan kita terus tak mau lagi lihat di belakang, kita terus ke depan saja. Datuk ini ada project atau apa Datuk dengan Bunda Tessa? Ya, projeknya yang untuk filem yang Syaitan Munafik ni, yang untuk dipasarkan dulu ke dua negara, Malaysia dan Indonesia. Tayangannya serentak nanti dibuat. Tapi sudah ada izin dari pihak keluarga Ashraf atau seperti apa untuk tayangan film ini atau apa memang ditayangkan nanti? Kapan akan ditayangkan? Kalau Naikukan ditayangkan, kalau biasanya filem tak perlu minta izin apa-apa kan. Kan sudah kontrak. Dia sudah kontraknya itu. Tapi ada komunikasi sendiri nggak? Ya. Ini kan memang dia mungkin tidak ada tapi rata-rata Nih sekarang gini nih, saya bilang filmnya itu waktu itu Ashraf bermain dan saya waktu artis Indonesia waktu itu berapa tahun silam ya, kita sudah dikontrak kontrak putus. Nah tidak tayang waktu itu karena belum tayang. Satu lagi waktu itu saya tidak setuju untuk tayang karena satu, saya di sana menyalahin kontrak mereka ini sebenarnya. Karena saya di sana syuting itu terlalu seronok dibikin mereka. Perjanjian di Indonesia nggak seronok, nggak ada gitu-gitu. Nah karena saya datang, saya di negara orang, saya lihat kok editannya kok seronok banget, saya komplain dong. Kalau seronok bayar mahal kali, enak aja kan gitu ceritanya. Jadi, nah tujuan utamanya dia adalah bahwa sebenarnya dia ini sebenarnya mau ziarah dan ini saya sudah karena sudah diedit dan boleh dan tidak menampilkan terlalu seronok. Oke, saya pikir boleh lah. Dan dia juga kangen dengan dia mau ketemu juga sama BCL karena BCL waktu syuting dengan Ashraf, BCL datang terus. Ini Datuk di BCL. Terus datang karena nemenin Ashraf ya. Datang. Jadi waktu Ashraf meninggal, dia ini nangis-nangis mau kesini. Tapi negaranya dia lockdown. Tak kesampaian karena dia sama Ashraf sangat dekat ya, karena dari itu mereka berteman dan jadi produser sangat dekat. Jadi dia pengen ziarah juga nanti dan pasti nanti ini film Ashrafnya dulu tuh mereka rebound lagi gitu. Jadi dengan tidak membuang ada Ashrafnya karena kan di Malaysia sendiri Ashraf kan famous banget. Malaysia sendiri juga nunggu Ashraf ini hidup di film itu gitu. Bun, dulu kan dari penyanyi dangdut, kok bisa sampai akhirnya dilirik sama Datuk sendiri untuk main film dan dipercayakan seperti apa sih mungkin prosesnya? Sebenarnya bukan dilirik, saya ini casting mbak. Saya casting waktu itu mereka buka casting di salah satu di gedung di Sudirman. Saya casting dengan beberapa penyanyi dangdut papan atas. Casting. Jadi sampai saya 3 kali casting terus dari sini kirim ke sana terus mereka nggak tahu mungkin dulu saya ya zamannya saya kan artis dangdut yang seksi ya waktu itu kita lagi jadi mereka mungkin ngelihat itu saya casting
Ya kebetulan kan saya kan juga main sinetron kan sebelumnya kan, jadi mereka panggil saya datang kontrak, saya panggil mereka ke sini, jadi kita desain kontrak, akhirnya saya terpilih karena casting, bukan karena ujuk-ujuk, saya nggak kenal sebelumnya. Saya nggak kenal, jadi melalui casting. Nah kayak sekarang juga kan mereka juga mau casting lagi, mau ada film lagi, tapi saya nggak ikut lagi karena saya sudah mundur dari dunia artis. Nah yang saya marahin sama mereka adalah di casting itu tidak ada mengeksploitasi tubuh saya. Waktu itu memang saya ya bisa diklik di Google kan, seksi. Tapi tidak untuk dieksploitasi sebenarnya kan. Nah mereka kamera jahat, jadi di situ. Nah di situ yang saya komplain. Saya nggak setuju. Saya jujur saya marah besar dan saya ancam waktu itu saya ancam kalau dikeluarin saya akan gugat. Waktu itu saya gugat nggak main-main. Biar dia takut, saya gugat waktu itu 10M. Kalau kamu macam-macam sama saya, kamu tayangin, saya gugat 10M. Kalau enggak, keluarin honor saya lebih naik lagi. Jadi mereka takut. Lama-lama ya udahlah, mereka juga ada tiket baik, ada segala macam, ada juga sensor-sensornya. Tapi kalau tidak disensor, saya akan tuntut. Ini kan saksi ya saya. Kalau tidak disensor, saya akan tuntut. Kita menghormati permintaan Tessa. Ini pembuatan film tahun berapa ya, Datuk? 2012 sudah lama. Udah lama ya. Tapi kita reborn balik. Semula kita syuting di Malaysia, yang baru kita ambil yang lamanya sebab dia scene-nya more to flashback. Bagaimana yang lama tu dijadikan flashback dan yang syuting yang baru 2022 ini jadikan yang baru. Sekali jalan. Bagaimana yang baru bercerita tentang yang lama. Berarti 2 kali syuting. 2 kali syuting ya. Sinopsisnya Ceritanya? Bisa dijelaskan sinopsisnya. Ceritanya. Ada di itu. Oh sinopsisnya, jadi nih aku cerita ya. Jadi tentang seorang hantunya ini adalah seorang penyanyi yang zaman Piramli itu sangat famous. Di zaman Piramli ini namanya Paloma yang diperankan oleh saya. Jadi itu sangat famous banget dan itu dia setiap show, setiap apa dia pasti semua negara kunjungan ke dia show, tapi dia ternyata memakai segala macam susuk, segala macam dukun, jadi dia mistik. Nah Ashraf ini sebagai generasi yang kembali ke zamannya hantu saya tuh mengituin mereka ini pemain-pemain barunya, muda-muda itu. Nah mereka masuk ke negara itu, tapi nanti dihantui oleh saya yang sudah mati. Ya. Di dalam tu ceritanya ada lagi, bukannya setakat Suzana, bukan Paloma, Suzana namanya. Suzana ya. Flashback dia ada lagi hantu-hantu yang lain. Ada kuntilanak, ada hantu kubur, ada toyolnya, ada 4 hantu dalam kan. Bagaimana situasinya berbeza-beza. Lokasinya pun berbeza-beza, tapi yang terjadi semuanya tahun-tahun yang lama. Contohnya tahun 1960, 70 ya, tapi diceritakan kembali oleh yang syuting yang baru itu. Bagaimana tak ada masalah tentang karya ke lama ke baru kan. Yang penting ceritanya. Tapi itu kamu sih selalu nunggu selama itu, maksudnya itu kan dari tahun 2012 syutingnya, terus Iya. kan mungkin konfliknya juga terjadi mungkin di sekitaran tahun itu ya. Iya. Nah, kenapa sampai menunggu sampai 2002? Karena permintaan saya nggak disetujui. Saya minta dong harga, ya kan? Apalagi waktu itu saya udah ini, saya minta harga, nggak disetujui. Saya bilang saya kalau nggak setuju ya udah nggak boleh tayang. Saya bilang saya ancam. Nah nggak tahu ya, kita nggak ngerti Ashraf meninggal. Akhirnya saya melunak ya, karena saya pikir ini karena Malaysia sendiri menanti-nanti Ashraf untuk muncul kembali. Di situ saya agak melunak. Ashraf juga sudah nggak ada. Akhirnya saya bilang, dia nangis-nangis telepon saya. Kasihan juga kan, dia nangis-nangis karena waktu itu Ashraf meninggal, dia nangis-nangis. Terus terakhir kita ya sedih. Akhirnya saya sedih, akhirnya ya udahlah karena Malaysia sudah menunggu sendiri ini film gitu. Ya, sebab lagi pun kita rencananya mau tayang 2 negara. Kalau mau tayang di Malaysia aja sudah lama kita buat. Jadi biasa kita bercakarannya itu kan macam mana mau cari solution supaya bisa kita ke sini kan. Kalau dipotong-potong semua sudah jadi cerita tu. Sudah buang sini tak ada apa-apa. Jadi kita kena cari solution macam mana kita nak selesaikan masalah ini. Di samping itu bahagian-bahagian teknikal yang lain tu yang biasalah dalam production. Kapan rencananya Datuk film ini akan dirilis? Oh, Kita akan buat satu big
press conference di sini sebab kerana kita dah menjalin hubungan semula. Kita berterima kasih kepada yang terlibat di Indonesia. Kita akan buat satu big event red carpet di Indonesia pada 13 Mei tahun 2023. Bermakna kita akan announcekan tarikh tayangan serentak di Malaysia dan Indonesia. Tapi untuk menegaskan ke Bayu tadi, bagaimana sih responnya keluarganya BCL? Almarhum sendiri kan tampil nih yang muncul ya. Udah ada ini belum sih kayak komunikasi ataupun responnya mereka gimana, mendiam, gitu. Ini saya sudah teleponan sama manajernya BCL. Tadi kan baru sampai telepon melalui ada salah satunya wartawan cek and recheck yang dulu. Ini tadi baru sampai telepon, saya belum angkat. Jadi nanti mungkin saya akan ngobrol, saya akan bawa berkunjung ke BCL karena kan mau ke makam juga kan. Istilahnya Dato Buse juga abang dari Latifi, ini Cik Anita sama Ratu Rusdi mau pengen sowan ke situ. Jadi saya sudah hubungin manajernya BCL. Itu tadi kan ada telepon masuk, nanti mungkin kita akan lebih lanjut. Berarti Mbak saat ini belum bertemu dengan pihak BCL ya? Belum. Ingin Belum, karena saya juga baru ketemu nih. Saya baru ketemu kan, jadi mungkin kita udah ngobrol, udah sepakat, nanti kita baru sowan ke BCL. Datuk, selama syuting sosok Ashraf seperti aktor yang seperti apa sih Datuk? Dia punya scene-nya. Yes. Dia scene-nya ada satu grup tuh. Sifatnya dia waktu syuting, tingkahnya apa sih sikap? Karakter di dalam syuting kah atau di luar syuting? Di luar syuting. Ashraf adalah seorang yang very friendly, respect sesama kita dan menjaga masa dia memang perfect. Yang tu kita tak boleh nak nafikan. Memang terlalu bagus bagi saya kan, walaupun kita kenal begitu, dalam kerja dia tetap komitmen, profesional. Kita selesa dan terlalu tak ada masalah bekerja sama dia. Tak boleh nangis ya? Tak boleh. Nangis. Ya. Itu sedekat itu banget ya, Ya. sama sekali sama almarhum sama Ashraf. Ya. Makanya dia sedih banget waktu yang Ashraf meninggal. Lockdown. Mereka kan udah lockdown duluan. Ya. Jadi dia sedih banget, itulah dia saya baru kali ini lihat seorang Datuk nangis. Dia nangis, saya bilang dia nangisnya meraung apaan sih, saya kayak cewek gitu. Karena dia deket banget. Ya, sampai BCL sendiri waktu itu suka datang tanpa manajer, tanpa pengawalan, datang sendiri, dijemput sama kru-krunya Datuk, tidak pakai manajer segala macam. Karena mereka sudah akrab. Dato, ini film ini kan akan direbound kembali itu karena bentuk kerinduan Dato juga sama kasus almarhum Ashraf, jauh-jauh datang dari Malaysia sampai mau juga berkunjung ke makamnya. Ya, salah satunya. Yang reborn tu kerana kita tak mau orang kata jadi ni filem yang daripada 2012 lama. Jadi kita reborn tu untuk mendapatkan nafas yang baru. Tapi yang ceritanya tetap tak berubah. Cuma dikombainkan jadi 2022. Ya ini Datuk makanya bersikeras untuk menayangkan ini karena Datuk kangen atau Datuk permintaan dari apa? Karena rindu atau apa? Oh, ditayang ni? Ya. Semua sekali? Oh. Semua ada? Untuk Kerinduan. dan untuk perniagaan? Untuk rencana tayangnya di tahun 2023. Kita akan buat satu red carpet merah di Indonesia untuk buat announcement tayangan, tarikh tayangan. akan ada acara lain juga kan mungkin kayak sebelum arus Ashraf atau seperti apa gitu Pasti. Sebelum launching itu kita tayangkan dulu reviewnya Ashraf bagaimana waktu syuting, kan mereka punya stok-stok flashback Ashraf lagi. Karena di sana juga kan banyak yang kangen juga sama Ashraf. Ya, Kita pun sudah rekod satu single dinyanyikan oleh artis Malaysia, itu tentang tribute kepada yang pelakon yang dalam Surat Tiada kan, contoh Ashraf, kita nyanyikan semula dengan video klip yang ada lah. Tunggu nanti 13 Mei kita akan buat sekaliannya. datang lagi ya. Nah, tapi untuk suami sendiri sempat ada marah nggak lihat? Nah itu sebenarnya. Tuh, dengerin. Ya. Saya Apalagi merumuskan suami sedikit. seorang perwira. Ya, gimana Dato? Oleh karena apa yang disampaikan oleh sahabat saya Dato' Rusdi, kalau Ashraf itu amat baik, kepribadiannya begitu mulia pada kami. Kenapa kami tak bisa berbaik-baik dengan Teresa?
Kan? Kalau kita sudah dibuat satu dua orang yang begitu hebat, kepribadiannya yang begitu elok. Jadi saya berbincang-bincang dengan sahabat saya yang produser pada filem ini, kamu hubungi kembali, buangkan yang keruh. Kita menuju dengan satu hala antara Malaysia dengan Malaysia, pembikinan filem yang akan sama-sama kita tayang. Dan di dalam filem itu juga pelakon Indonesia memain peranan yang ke depan. Kita sama-sama menjayakan filem ini. Jadi tidak mustahil bahwa kita manusia ini harus bermaafan. Ya, gimana? Ya maaf bayar juga kan. Jadi gini, ya tadi pertanyaan dia kan, nggak cukup maaf aja ya saya. Memang waktu itu saya belum merit, makanya saya waktu itu di sana. Tapi setelah dia mau tayang saya mau merit, saya nggak bisa dong. Apalagi saya udah pakai beginian kan, ya saya bilang tambah lagi pakai begini, saya bilang lebih mahal lagi. Karena izinnya itu saya bukan izin saya aja, pasti izin keluarga saya kan. Nah tambah lagi misalnya seronok, kok enak banget lu tayangin gue seronok, secara bayarannya nggak seronok. Jadi itu yang bikin aku ini sebenarnya bikin aku tahan ini film. Sebenarnya aku pikir aku harus izin ke suamiku. Kalau dia tampilkan keseluruhannya, di situ aku jadi sebagai yang jadi hantu itu aku pakai baju tipis banget tuh lari di tengah hujan, tengah-tengah petir-petir itu. Dan satu lagi mereka bohong sama aku. Syutingnya itu dia bilang waktu itu di kota Malaysia, aku nggak ngerti. Ternyata di pekuburan. Di pekuburan itu pekuburan masyarakat asli yang udah berhantu-hantu. Dan tau nggak? Jangan ketawa. Tengah malam syuting, hujan-hujan, jam 9 loh. Duren jatuh, tung. Aku keluar lari. Nah, menunggu duren ya, saya di sini mahal Gue lari. Masa ada baju putih? Gue merinding. Baju putih, rambut panjang, gini-gini di kaki sambil ketawa-ketawa, coba. Sampai gue komplain dong ke mereka, ini nakutin gue apa? Ketawa-ketawa gitu tengah hujan. Jadi pohon-pohon itu kan di kebun durian itu kuburan kayak sini kayak kuburan keramat kali ya, mas syutingnya situ. Gak ngomong. Namanya pun film hantu. Ya tapi kan gak sesuai Dato. Ini ngajak perang lagi. Nah ada sosok yang berjuntai di di pohon durian itu. Hujan-hujan lagi. Aku nunggu durian jatuh, tiba-tiba dia berjuntai begitu, kiki gitu. Coba aku lari ke dalam, itu aku mulai ngambeknya. Satu, aku udah nggak enak, aku kayak dibohongin. Aku gini, janganlah merasa kita di sini kerja memang. Tapi maunya terus terang lah. Lokasi syutingnya di mana? Yang aku tahu lokasi syutingnya di Ampang. Ternyata di mana? Hulu Langan. Hulu Langan. Aku tahu di Ampang dan Ceras tuh kota dong, dekat Mall M, dekat KLCC. Ternyata Hulu Langan. Dan itu pekuburan penduduk asli sana yang udah zaman doeloe. Apa nggak hantu semua isinya? Mana ada cerita hantu di KLCC? Ya maksud saya sekalian nyelam, sekalian minum air gitu maksud saya. Nah itu, jadi ya ini buat pelajaran ke depan. Dan kali kalau kontrak artis Indonesia harus jelas. Lokasi syutingnya di mana, berapa hari, ada tuh batas-batas syutingnya kan harus jelas gitu loh. Nggak boleh main tipu-tipu sikit. Itu saya hanya memberi pelajaran sebenarnya. Tapi yang nyatanya sudah selesai. Sudah berdamai ya berkat almarhum Ashraf. Memang baik sekali orangnya, friendly banget. Dan kenapa ini film harus dipendam secara masyarakat di Malaysia itu udah pada minta itu ditayangkan ke Dato. Itulah yang bikin saya udahlah gitu. Tapi Dato sendiri untuk keluarga yang di Malaysia tanggapannya seperti apa, Dato? Udah komunikasi di keluarga di Malaysia? Di Malaysia nggak ada apa-apa masalah. Gak masalah. Nggak ada masalah apa-apa. Sebab kalau ikutkan dalam film production, kalau kita sudah kontrak dia sudah habis, itu footage-nya itu milik kita. Jadi kapan mau keluarkan ke, mau potong ke, apa ke, itu kita punya masalah. Istilahnya kan udah dibayar putus, kontrak putus kan, gitu. Jadi tidak ada masalah. Cuman di sini dia lebih elok lagi, dia mau izin ke BCR. Istilahnya ini mau kami tayangin. Gitu. Penghormatan sebenarnya. Ini terakhir aja harapan Bunda buat ini acara film. Ya harapan saya semoga
semoga kerinduan-kerinduan fans-fansnya Ashraf yang melihat Ashraf lagi ganteng-gantengnya banget nih, kan lihat nih lagi ganteng-gantengnya banget Ashraf di sini, dan kita lihat bisa dengan, karena ini film belum pernah ada yang putar sama siapapun, jadi bisa terobati kerinduan bahwa ini orang memang ganteng banget, lagi ganteng-gantengnya di sini. Dan BCL juga di sini lagi lucu-lucunya. Dia menemani Ashraf terus selama syuting. Ya, duduk dalam hutan. Terus dalam hutan loh. Oke aja Lokasinya di hutan dia oke loh. Dia pun baik, tak ada komplain apa-apa, duduk saja dalam hutan. Baik, dia datang, dia temenin Ashraf di situ. Dia temenin, jadi saya pikir mungkin juga BCL tidak mungkin untuk persulit. Apalagi Datuk sudah niat baik pengen ke makamnya untuk ziarah. Ya. Foto dulu tuh. Ya, ini tandanya salam tapi Dalam persahabatan. belum deal ya honornya. Udah boleh sini. Ya Datuk, itu